di situ lagi di junjung tinggi. Mari bersama lestarikan budaya Lombok Utara. Tiga Gili, Gunung Rinjani, wisata alam indah dan asli, kerajinan karya seni, biotata tulang, lestari budaya, lestari utara. Mari kita lestarikan semua warisan budaya di utara, di mana bumi dipijak di situ di junjung tinggi. Mari bersama, mari kita lestarikan semua warisan budaya di utara, di mana bumi dipijak di situ di junjung tinggi. Mari bersama lestarikan budaya Lombok Utara. Lombok Utara. Halo Sobat Ekspresi, senang sekali rasanya hari ini Kristi bisa berjumpa kembali dalam Ruang Ekspresi. Dan hari ini Kristi sudah berada di SMA Negeri 1 Gangga, Kabupaten Lombok Utara, untuk nantinya kita melihat penampilan dari adik-adik yang akan menampilkan terkait seni dan juga budaya. Namun sebelum itu perlu diketahui bersama bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan Pekan Budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TVRI NTB yang ke-18 berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, seperti apa penampilan dari adik-adik keren ini? Langsung saja, ini dia untuk Sobat Ekspresi.
Ekspresi, tadi kita sudah menyaksikan penampilan yang begitu luar biasa, yaitu membawakan sebuah tarian kembang sembah dari adik-adik SMA Negeri 1 Pemenang. Dan saat ini Kristi sudah bersama pembinanya. Kita langsung saja sapa beliau. Di sini ada Ibu Guru Husnul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Boleh dong mungkin menyapa Sobat Ekspresi yang ada di rumah. Halo Sobat Ekspresi, saya pembina tari dari SMA N1 Pemenang, tema Kembang Sembah. Oke, tadi kita kan sudah melihat nih Iya. Bu Guru bagaimana luar biasa banget ya adik-adik dengan semangatnya, begitu indahnya tarian yang dibawakan. Ada nggak sih makna cerita dari tarian Kembang Sembah ini Bu Guru? Untuk tari persembahan adik-adik kita yang tadi, temanya itu luar biasa sangat menyentuh ya Mbak ya. Temanya itu tentang sukacita dan kegembiraan. Kegembiraan bagaimana kita menyambut tamu agung. Nah, tamu agung yang dimaksud di sini adalah bagaimana perjalanan seorang tamu dari luar dan tamu yang akan keluar. Itu tema dari Kembang Sembah ini. Itu yang dipersembahkan sama adik-adik tadi. Oke, jadi begitu gerakan-gerakan yang tadi dibawakan itu ada memiliki arti-artinya tentunya bagaimana Iya. kita menyambut tamu yang datang dari luar, begitupun yang dari sini juga mau keluar Iya, seperti siap. itu ya. Seperti proses penyambutan istilahnya seperti Iya. itu Bu Guru ya. Iya, benar. Oke, dan Bu Guru kalau boleh tahu Bu Guru di sini selaku pembina kira-kira membawakan tentunya melatih adik-adik, membina adik-adik. Kita pengen tahu juga nih bagaimana sih sebenarnya dukungan dari sekolah khususnya SMA Negeri 1 Pemenang terhadap ekskul tari yang ada di sekolah tersebut. Untuk dukungan alhamdulillah sangat luar biasa dukungan sekolah untuk adik-adik kita yang sedang tari atau latihan tari apapun. Dilihat dari waktu, dari pembiayaan sampai dengan kondisi apapun, support di sekolah itu luar biasa. Kami sangat bangga, oh ya ternyata hasil kreasi adik-adik kita sebagai penari yang tradisional bisa dibilang itu sangat disuportif dah sama sekolah. Iya, berarti dari segala hal ya. Baik, berarti luar biasa ya sekolah juga turut berpartisipasi dalam memberikan dukungan penuh terhadap Iya, adik-adik ya untuk benar-benar. mengembangkan kreativitasnya dalam seni dan budaya. Nah, balik lagi nih ke tarian Kembang Sembah ini kalau boleh tahu Bu Guru ini merupakan tarian yang memang dikreasikan, hasil kreasi atau ini memang ciptaan langsung dari SMA Negeri 1 Pemenang atau bagaimana nih Bu untuk Guru? tari Kembang Sembah ini Mbak ya, sebenarnya ini merupakan tari tradisionalnya Lombok Utara. Iya, Lombok oke. Utara. Dan ini pencampurannya dari berbagai tari dasar Sasak sebenarnya ya. Jadi bukan Pemenang punya, melainkan tradisional Lombok Utara sebenarnya. Oke, Itu, ya. namun selain itu juga ini dikembangkan dan selalu ditampilkan ya Iya, oleh adik-adik benar, SMA benar, Negeri 1 benar. Pemenang. Mungkin Kristi mau tanya lagi nih, tadi Iya, kalau kita lihat bagaimana kompak banget nih penampilan dari Alhamdulillah. adik-adik SMA Negeri Iya, 1 Pemenang. Itu berapa lama sih persiapannya untuk tampil di hari ini Bu Guru? Untuk persiapan bisa dikatakan udah lama, hanya saja mungkin karena ini kegiatan ekskul sekolah, jadi pengembangannya juga agak sedikit ya bisa dikatakan sederhana dan pelan-pelan saja. Tetapi mereka sudah punya kemampuan tersendiri dari adik-adik kita. Gitu, ya. Biasanya kalau latihan ekskul yang ada di sekolah itu berapa kali seminggu nih? Untuk seminggu biasanya 3 kali seminggu. Tetapi kalau ada kegiatan acara atau apa, biasanya kita gunakan sebulan itu cukup 2 minggu kita pakai. Oke, Iya. jadi emang lebih rutin ya kalau Iya, misalnya lebih rutin ada kalau ada acara-acara Iya. seperti itu, apalagi ada pekan budaya yang diselenggarakan oleh Iya, TVRI NTB banget. ini, berarti persiapannya lebih matang Iya, seperti itu. benar Bu Guru ya? banget, benar banget. Pantas aja tadi hasilnya itu begitu kompak dan juga luar biasa yang sudah Iya. ditampilkan oleh adik-adik. Dan tentunya Sobat Ekspresi masih ada penampilan-penampilan lain yang menarik dan sangat luar biasa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena kami akan kembali dalam Ruang Ekspresi. Selanjutnya kita akan melihat penampilan berikutnya yang menceritakan tentang kisah wanita-wanita yang ada di Bayan, yaitu dengan judul Tarian Nine Bayan. Seperti apa? Ini dia untuk Sobat Ekspresi.
luar biasa penampilan yang kita sudah saksikan tadi bersama Sobat Ekspresi dari adik-adik SMA Negeri 1 Bayan yang membawakan tarian Nina Bayan. Nah, seperti apa sebenarnya cerita di balik tarian tersebut? Untuk itu Kristi sudah bersama pelatih tari dari SMA Negeri 1 Bayan. Di sini ada Ibu Denda. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah seperti yang dilihat baik-baik saja. Oke, semangat ya, dan juga sudah siap untuk menceritakan makna di balik tarian tadi? Siap. Oke, boleh nih diceritakan kepada Sobat Ekspresi yang sedang menyaksikan apa sih makna dari tarian Nina Bayan tuh artinya apa nih Bu Guru? Iya. Oke, sebelumnya selamat siang pemirsa warga KLU, warga Bayan khususnya. Jadi tari Nina Bayan ini saya mendapatkan inspirasi dari karakter para gadis Bayan atau menggambarkan sosok karakter para gadis Bayan yang lemah lembut, anggun, ayu, dan ramah tamah. Jadi nanti kebiasaan para gadis atau Nina Bayan di Bayan itu ada tamu luar datang, mereka selalu ramah tamah dalam menyapa begitu. Oke, berarti makna ada latar belakang bahwa ini kalau Kristi tahu kan Nina itu artinya wanita ya. Berarti bagaimana menceritakan tentang wanita Bayan yang terkenal dengan ramahnya, dengan anggunnya, apalagi dalam menyambut tamu-tamu yang dari luar. Seperti itu Bu Guri. Nah, boleh tahu nggak sih ini Bu, tarian ini diciptakan oleh siapa dan mungkin berapa lama sih di proses penciptaan tarian ini? Ya, untuk tariannya kebetulan yang menciptakan itu saya sendiri dan satu malam itu memikirkan musik yang cocok itu ya, gending yang cocok. Untuk latihannya itu 1 kali seminggu. Kalau hitungannya 7 kali pertemuan ya sekitar 2 bulan lah. Gitu. Dan tarian ini juga sudah sering ditampilkan dan sekarang mulai diikuti oleh anak-anak SD, SMP di Bayan. Itu kalau boleh Sudah tahu mulai dilirik terciptanya tarian Nina Bayan ini tahun berapa itu Bu? Dari tahun 2024, baru-baru sih. Cuman begitu dia tampil udah alhamdulillah booming gitu. Dan udah dikenal oleh masyarakat KLU pada umumnya. Luar biasa ya, dan ini hasil dari memang ciptaan atau kreasi dari Ibu Denda sendiri ya selaku pelatih tari dari SMA Negeri 1 Bayan. Berarti ada nggak sih mungkin Bu Denda bisa menceritakan mungkin ada makna dari setiap gerakan, beberapa mungkin gerakan yang bisa Bu Guru Bu Denda jelaskan terkait tarian Nina Bayan ini? Oh iya, kayak misalnya yang gerakan tadi yang jalan di tempat itu kan. Nah itu kayak kita welcome gitu. Kita Nina Bayan tuh siap menerima tamu dari manapun Indonesia atau luar daerah. Jadi welcome gitu. Ini loh kami sosok Nina Bayan gitu begitu. Terus ada juga yang gerakan kayak gini. Yang kayak gini. Itu kan gerakannya lemah gemulai itu ya, itu menandakan bahwa ya para gadis Bayan itu memang karakternya itu lembah lembut, bertutur katanya itu sopan gitu, ramah tamah, senyum, selalu senyum, ketemu sama orang asing senyum. Ya, ini gitu. tadi nanti saya boleh diajarin Bu ya? Boleh. Itu kira-kira kalau untuk anak-anaknya tadi berapa lama sih butuh waktu untuk bisa hafal gerakan dari awal sampai akhir nih Bu Denda? Karena kan kebetulan saya ngajarin les di sekolah-sekolah, jadinya saya tidak mengajarkan gerakan tarinya dulu, jadi saya ajarin senam dasarnya dulu. Kalau mereka sudah menguasai senam dasarnya, baru deh kita mau ajarin tari Sasak, tari Bali, cepat mereka bisa gitu. Oke, terima kasih ya Bu Denda ya atas informasinya terkait juga bagaimana sih sebenarnya makna di balik tarian Nina Bayan. Untuk itu kita masih punya penampilan lain yang menarik juga Sobat Ekspresi. Seperti apa tampilan berikutnya? Langsung saja ini dia, silahkan menyaksikan.
Dan itu dia tadi kita sudah saksikan bersama Sobat Ekspresi penampilan dari adik-adik SMA Negeri 1 Gangga yang membawakan tarian Dulang Topat. Nah, seperti apa makna di balik tarian Dulang Topat itu sendiri? Tentunya Kristi di sini sudah bersama pembina sekaligus pelatih tari dari SMA Negeri 1 Gangga, yaitu Bu Guru Desak. Kita sapa terlebih dahulu Bu Guru Desak, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar sehat, baik-baik Sehat. aja. Ya. Nah, Bu Guru, kita pengen tahu juga nih apa sih sebenarnya makna di balik tarian yang tadi kita sudah saksikan, yaitu Dulang Topat. Oke, jadi Dulang Topat ini menceritakan tentang suatu tradisi masyarakat baru di Kabupaten Lombok Utara. Tradisinya yaitu muja yang dilakukan pada bulan Agustus ini. Yang pertama yaitu muja balik atau mulek kaya, biasanya dilakukan akhir bulan Agustus. Jadi setelah muja itu masyarakat membawa dulang topat ke pawang atau tempat pemujaan. Jadi setelah dilaksanakannya pemujaan, masyarakat melakukan perang topat seperti itu. Jadi untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada alam karena telah memberikan hasil panen yang melimpah, rasa syukur. Oke, ada makna berarti di balik tarian tersebut adalah rasa syukur ya warga Kabupaten Lombok Utara. Tapi kalau saya boleh tanya lagi nih ke Bu Guru Desak, ini kan dulang topat, saya taunya topat tuh makanan gitu Bu Guru. Kalau dulang itu apa Bu Guru? Terus gimana sih sebenarnya? Ya. Jadi dulang itu tempat untuk menyajikannya. Berarti wadahnya ya? Ya, wadahnya. Oke, Dan topat itu suatu tradisinya. Tradisinya biasanya itu dibuat dari kita biasanya itu dari daun kelapa yang muda. Jadi seperti itu. Itu nanti yang dilempar untuk melakukan perang. Oke. Ya. Jadi ada berkaitan antara bagaimana tarian dulang topat ini sendiri dengan perang tupat ya. Ya. Itu biasanya terjadi di akhir bulan Agustus. Iya, akhir bulan Bu Guru. Agustus. Nah, ini kalau boleh tahu ciptaan karya siapa tariannya Bu Guru? Kebetulan untuk tari dulang tupat ini saya yang menciptakannya. Ini berarti terinspirasi juga dari bagaimana adat yang ada di sini dan juga Ya. rasa persembahan, rasa syukur kita ya atas hasil panen yang melimpah seperti itu. Dan Bu Guru boleh tahu nggak dulu menciptakan ini tahun kapan dan juga berapa lama sih proses ide berpikir menciptakan konsep sampai menjadi gerakan-gerakan yang indah? Sebenarnya ini baru saya ciptakan beberapa tahun yang lalu, tapi belum ada kayaknya setahun. Jadi kebetulan saya mengangkat cerita, dengar cerita nih, kok tradisinya unik sekali dan belum ada sebuah tariannya. Jadi terinspirasi menciptakan sebuah tarian tersebut dengan menggunakan gerak-gerak dasar tari Sasak. Oke, jadi itu yang dikombinasikan sama Bu Guru sampai akhirnya menjadi sebuah tari kreasi namun masih mempertahankan nilai-nilai tradisi yang ada di dalamnya. Ya, benar. Oke, ada nggak sih suka duka Bu Guru menjadi seorang pembina sekaligus pelatih tari untuk anak-anak yang usia muda nih? Suka dukanya pasti ada. Misalkan seperti sukanya tuh anak-anak antusias sudah mau melestarikan suatu tari tradisional, karena di zaman sekarang kan anak-anak itu lebih berfokus ke tari-tari yang modern atau luar negeri. Jadi jarang anak-anak sekarang itu tertarik untuk mempelajari tari tradisional, sehingga itu yang perlu dikembangkan untuk menjaga kearifan lokal kita. Baik, dan salah satunya tadi penampilan tarian tadi semoga menjadi salah satu hal untuk menciptakan rasa cinta akan budaya ya bagi teman-teman sebayanya. Dan terima kasih Bu Guru Desak sudah menjelaskan makna di balik tarian dulang topat ini sendiri. Kita masih punya penampilan lainnya lagi Sobat Ekspresi. Jadi langsung saja kita saksikan, ini dia untuk Anda.
Dan Sobat Ekspresi, penampilan berikutnya kita akan menyaksikan penampilan gendang bele dan juga ritual lako hujan. Wow, tentunya seperti apa ya penampilannya? Langsung saja, ini dia untuk Sobat Ekspresi. Kita jalan ini. Hah? Udah, yuk jalan.
Ina mangko niki kami lako ujan lako maaf bele bele sangnya arah kesalahan kami Sila Pak Pengulu, pimpin kami lako doa. Kute hatinya kat panas ini. Kah pimpin kami doa lako hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayban nafi'an. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Dan Sobat Ekspresi, tibalah kita pada penghujung acara, namun kita masih punya satu penampilan lainnya untuk menghibur Sobat Ekspresi yang ada di rumah. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas dukungannya dalam terselenggaranya Pekan Budaya dalam memperingati Hari Ulang Tahun TVRI NTB yang ke-18. Untuk itu, saya Kristi Diana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di episode Ruang Ekspresi berikutnya. Sampai jumpa. Gumi perdayan gunung tabareng jaga daita tunai
Sengak nene anugerah kuasa Ruan kebon bangke, galuh gawah gunung lautan, isi alam penuh lempoan, subur makmur rakyat sejahtera. Pemandangan alam desa, dekala inges, dekala ruah, hasil bumi siwahara, Sita Keang bangun Lombok Utara. Tenta bareng-bareng lestari yang alam, ini tasa orang. Ingetan dengan bagus si jaga, gede jari bencana. Alam ini rahmat ilahi, jaga ohnya agar tak nikmati. Ingetang slogan tak selapu, Sekeo katio tata tuna. Tenta bareng-bareng lestari yang alam, ini tasa orang. Ingetan dengan bagus si jaga, gede jari bencana. Gumi pahir, ledayan gunung, anugerah si kuasa, patut Sita jaga. Teta bareng-bareng lestari yang alam, ini tasa orang. Ingetan dengan bagus si jaga, gede jari bencana.